Pemerintah Kabupaten Maros menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung khidmat di lapangan Palantiga, Kompleks Kantor Bupati Maros, Jalan Jenderal Sudirman, sekitar pukul 9.30 menit. Bupati Maros, Khaidir Syam, bertindak langsung sebagai inspektur upacara berdiri di mimbar upacara. Pengibaran berjalan lancar hingga bendera merah putih berkibar di puncak tiang. Pasukan juga menampilkan formasi angka 81. Usai upacara kemudian dilanjutkan dengan pemberian remisi kepada anak binaan dan warga binaan. Pemberian remisi dilakukan di lapas kelas 2B maupun Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kabupaten Maros. Khaidir mengatakan momentum HUT RI menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus menjalankan program pembangunan. Hari ini alhamdulillah pemerintah Kabupaten Maros dan seluruh masyarakat Maros ini merayakan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-81. Untuk pusat perayaannya berlangsung di lapangan Palantiga Kabupaten Maros ini. Alhamdulillah tadi berjalan lancar dan hikmat, dan juga dilanjutkan pemberian remisi kepada anak binaan dan warga binaan yang ada di baik di lapas dewasa maupun di lapas anak yang ada di Kabupaten Maros. Pak, tantangan yang dihadapi Pemkab Maros untuk tahun ini seperti apa sih, Pak? Ya, tantangan kita yang paling utama adalah bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Masa Cita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten Maros. Dan saya yakin ya kita terus berjuang untuk itu. Ya, kalau tantangan musimnya ya sekarang lagi El Nino, kemarau. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa hadapi secara bersama. Ini kan masih ada pengangguran segitu. Upaya dari pemerintah. Ya, jadi untuk pengangguran ini memang kita lagi berupaya semaksimal mungkin. Olehnya itu ada beberapa hal yang telah kita lakukan di bidang ketenagakerjaan. Kita sudah mendapatkan support dari beberapa LPKA untuk baik program pengiriman tenaga kerja ataupun juga membuat mereka bisa terampil. Alhamdulillah kita kerjasama dengan Balai Tenaga Kerja yang ada di Dayak, Sudiang, dan di Pangkep. Kita sudah mencetak hampir sekitar 5.000-an ya pemuda-pemudi Maros yang siap kerja, dan kita harapkan ini terus kita picu, dan termasuk di beberapa program pertanian dengan kita harapkan kita hasilkan petani-petani muda, dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang kita harapkan bisa menurunkan tenaga kerja pemuda kita yang menganggur untuk bisa mendapatkan peluang-peluang kerja di Indonesia, khususnya di Kabupaten Maros. Itu efektif tidak, Pak? Ya, alhamdulillah, karena saat ini beberapa investasi masuk di beberapa program di Kabupaten Maros dan beberapa tempat. Dia menginginkan tenaga kerja yang punya keterampilan, punya keahlian, bukan hanya untuk tenaga kerja yang tidak punya keterampilan. Dan alhamdulillah ini kita disupport untuk hal tersebut, termasuk bagaimana pemuda-pemudi kita untuk mendirikan inisiatif secara mandiri, misalnya dilatih untuk kafe dan beberapa program lainnya. Nah, untuk pengentasan kemiskinan terus kita lakukan beberapa hal. Ya, semuanya secara multi stakeholder, seluruh terlibat, baik program-program PKH, kemudian terjadi graduasi dalam artian bagi warga yang memang sudah dianggap layak dan tidak miskin lagi itu akan terkena graduasi. Tetapi sebelum terkena graduasi kita memberikan pelatihan dan modal untuk bisa hidup nantinya lebih bagus lagi. Nah, itu beberapa program yang kita lakukan. Bapak, terakhir Pak, bagaimana perkembangan pengembalian jenazah dari luar negeri, Pak? Ya, kemarin kita sudah menerima orang tua dan
adik dari saudara Valen. Jadi kita sudah terima adik dari saudara Valen dan sekretaris tenaga kerja sudah melakukan koordinasi dengan Balai BP2I tenaga kerja yang ada di Jakarta. Nah, ini yang memang masih kita harapkan komunikasi lebih lanjut lagi karena kita berharap ada informasi dari konjen yang ada di Armenia, itu konjen kita, konsulat kita di sana. Ya, konsulat kita di sana apakah memang jenazah ya saudara Valen itu bisa dibalikkan, dipulangkan di Indonesia. Kalau sudah ada kejelasan, ya pemerintah daerah ini terus bisa memberikan dukungan untuk pemulangan jenazah itu dengan berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja di pusat, BP2MI dan juga dari pihak keluarga, dan kami pemerintah akan memberikan support untuk hal tersebut. Kendalanya apa, Pak? Ya, Kendalanya apa? kendalanya masih belum ada kepastian secara jelas dari pihak Armenia, terutama konsulat di sana ini karena mungkin karena persoalan komunikasi dan informasi kejelasan di sana, apakah memang bisa dipulangkan atau tidak. Ini yang persoalan, bukan persoalan pembiayaan untuk sementara, tetapi kita mau mendapatkan kejelasan dulu apakah bisa atau tidak. Nah, ini yang persoalan. Terima kasih, Pak. Iya, belum ada kepastian. Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.